Halo kosan, selamat datang di videoku kembali. Kali ini dalam videoku kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu kalian perhatikan ketika kalian memilih kos-kosan. Yang pertama adalah lihat model pembayarannya. Jadi model pembayaran itu sangat penting ya. Karena sepengalaman aku, kos-kosan itu akan ada yang model harian, yang model mingguan, yang model bulanan, yang model triwulan, yang model 6 bulan, dan yang model tahunan. Nah, apalagi kalian kalau mau mengekos itu modelnya tahunan, itu kalian harus cek benar-benar kondisi kosnya ya, mengenai pembayarannya bagaimana. Kalau sampai kalian nggak betah itu kayak gimana. Jadi kalian harus lihat nih model pembayarannya kayak gimana. Lebih hati-hati lagi kalau yang model pembayaran tahunan. Karena mau nggak mau kalau kalian udah bayar di situ, kalian harus standby di situ atau ngekos di situ selama 1 tahun penuh. Nah itu kalian harus cek benar-benar ya. Yang kedua yang kalian harus cek adalah fasilitasnya ya. Nah jadi kos-kosan itu kadang-kadang yang aku sudah temui, dia itu ada yang fasilitasnya itu model isian, ada juga yang model kosongan. Tanyain, apakah kalau model isian itu apa saja? Misal meja, kursi, lemari, atau ada kasurnya juga. Kalau yang kosongan itu apakah kos ini juga kosongan? Kayak gitu ya. Jadi kalian harus tanya, harus pastiin kos-kosan yang kalian mau tempati itu apakah isian atau kosongan. Yang ketiga, pastikan juga mengenai listrik ya. Nah, kadang-kadang kos-kosan itu juga misalkan memberi harga nih 300.000 per bulan. Nah itu belum include sama listrik ya. Jadi kalian masih akan nambah listrik tuh. Pastiin ke bapak kos atau ibu kos atau ke pemilik kos, tanyain ini kalau uang listriknya bagaimana, apakah sudah include di uang kos atau ini masih ada iuran sama anak-anak atau masih di luar uang kos ini. Nah itu biasanya ada seperti itu ya. Nah contoh aja kosku ya, aku ngekos itu pasti uang listriknya nggak termasuk di uang kos, jadi harus iuran sama anak-anak kos. Nah itu kalian harus pastiin mengenai biaya listriknya ini ditanggung sama siapa. Lalu yang keempat adalah fasilitas wifi ya. Jadi ada beberapa kos memang yang sudah memasang wifi. Kalian harus pastiin apakah wifi yang dipasang itu sudah dari pihak kos atau belum. Maksudnya gini, misalkan aja kosku ya, kosku ini kan bayarnya 300.000 per bulan, kemudian uang listrik belum termasuk dan juga uang wifi belum termasuk. Nah itu semua itu di luar uang kos ya. Paling tidak dalam 1 bulan itu aku harus keluar sekitar 400.000 akhirnya untuk mendapatkan kamarku ini, terus uang listrik serta uang wifi. Nah kalian harus pastiin nih uang wifi-nya itu apakah sudah termasuk uang kos atau belum. Kalau belum berarti itu bagaimana cara ikutnya, kalian harus tahu, cara pembayarannya harus tahu. Oh ternyata ikut sama anak-anak, berarti kalian harus rembukan atau join sama anak-anak kos yang lama. Yang kelima, kalian harus pastikan ini ya, karena ini sangat penting, yaitu adalah jam malam. Nah pasti ini karena beberapa kos-kosan di Jogja sendiri dia menerapkan jam malam ya. Ini masih oke-oke aja kalau buat cewek ya. Tapi kalau buat cowok, kalau ada jam malam itu gimana ya? Kadang aja kita pulang jam 11, jam 12 malam kan habis main, habis diskusi. Ini juga benar-benar jadi kendala ya nanti ke depan ya. Kalau kalian nggak tanya ini ke ibu atau bapak kos yang kalian mau masuki mengenai jam malam, pastiin dulu. Kira-kira kalau di sini ada jam malamnya nggak ya bu? Gitu misal ya. Ibu mungkin akan jawab, oh ada mas. Oh gitu ya. Kalau ada jam malam apakah dikasih kunci atau enggak? Oh enggak. Nanti kalau udah jam 10 malam lebih harus ngabari dulu. Nah ini kan kadang repot ya kalau kayak gini, harus ngabarin lah, nggak bebas, nggak fleksibel. Jadi kalian harus benar-benar pastiin ya kos-kosan yang kalian mau tempati ini apakah sudah bebas jam malam atau masih akan ditutup pintunya. Tapi kalau kalian diberikan kunci itu is oke banget ya. Jadi kalian bisa keluar masuk sesuka hati. Yang keenam, pastikan juga mengenai menginap ya. Karena beberapa kos-kosan itu kadang dia mengenakan biaya cas tambahan ya. Misal nih aku pernah ya mau nginep di tempat temenku ya. Ternyata pihak kosnya tuh bilang, ini kalau mas mau nginep per malamnya 25.000. Waduh, ini cuma nginep, cuma mau numpang ngerjain tugas atau ngobrol-ngobrol gitu,
itu dikenain cas ya 25.000. Jadi pastiin ya, apakah kalian kalau nginep ada temen yang mau nginep di kos itu kena cas nggak? Karena ada juga kos-kosan yang nggak ngenain cas, tapi ada juga yang ngenain cas. Misalkan 1-2 hari is oke lah, tapi kalau udah seminggu aku rasa juga harus kenain cas. Tapi kalian lebih baik pastiin ya ke pihak kos, apakah kalau ada yang mau menginap di sini kena cas. Yang ketujuh yang gak kalah penting adalah jarak ya. Jadi menurut aku jarak kos ke tempat tujuan kita untuk ngekos itu sangat penting ya. Contoh misal, aku ini mahasiswa Stipram ya, maka penting untuk aku mengetahui ya jarak kosku ke kampus itu berapa lama, berapa kilometer nih. Nah waktu itu rata-rata kalau aku dari kos ke kampus atau kampus ke kos itu 5 menit aja. Jadi tergolong cepet ya, hanya berjarak sekitar 2 km aja. Nah, kalian juga kalau yang nggak punya kendaraan tuh kan kadang memprioritaskan banget ya jarak ke kampus ya. Jadi kalau jalan kaki itu cukup 1-2 menit aja udah sampai gitu, nggak sampai 5 menit, nggak sampai berapa menit. Jadi pastiin bener-bener jarak kos kalian sama tempat tujuan kalian mau ngekos ini deket ya. Jadi itu masih oke lah, kayak gitu sih. Yang ke-8 ini nggak kalah penting ya, yaitu parkiran. Nah, parkiran ini menurut aku penting banget karena selain apakah kos kita ini ada parkiran, apakah aman juga atau tidak. Terus apakah parkiran ini hanya dikhususkan untuk anak kos atau tidak. Karena pernah kejadian nih, ada temanku datang ya, terus parkir di dalam kosku ini. Ternyata bapak kos nggak oke ya, sehingga dia marah. Kok anak yang nggak ngekos di sini kok boleh naruh motor di sini, nggak boleh, harus taruh di luar. Jadi pastiin ya kalau memang parkirannya nggak memadai atau parkirannya memang tidak diizinkan untuk anak kos lain atau teman kita untuk parkir di situ, ya jangan parkir di situ. Kalau enggak nanti malah kena marah loh, jadi nggak enak juga. Itu tadi adalah 8 hal tips cara memilih kos-kosan ya, yang sesuai buat dirimu. Yang tentunya mungkin buat setiap kita berbeda-beda ya. Tapi paling enggak ini bisa jadi patokan buat kalian mencari kos. Buat kalian yang punya pendapat lain ataupun punya tambahan, silahkan tulis di kolom komentar dan aku sangat berterima kasih sekali kalau kalian mau menuliskan hal itu. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini supaya makin banyak temenmu yang tahu ya. Dan akhir kata, sampai jumpa di video-video menarik lainnya ya. Dadah!